Halo, jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini aku akan membacakan beberapa pertanyaan kembali. Silahkan disimak dan kita rayakan kehidupan dengan di Tarot Aja. Oke, pertanyaan pertama dari Mirza. Pertanyaannya, sebaiknya dilanjut hubungan ini apa cari yang baru? Wah, kok enak banget ya, kayak baju aja. Nggak enak, cari yang baru. Tapi nggak apa-apa, ini sebuah pertanyaan. Oke, sebaiknya dilanjut hubungan ini apa cari yang baru? Aku akan ambil 3. 1 untuk Mirza, 1 untuk pemirsa, 2 untuk pemirsa. Jadi Mirza 1, pemirsa 2 ya. Pemirsa tinggal milih yang nomor 1 apa 2. Yang di atas ini Mirza, yang ini pemirsa, ini pemirsa. Oke, Mirza, pemirsa 1, pemirsa 2. Oke, sebaiknya dilanjut hubungan ini apa cari yang baru? Kita lihat kartu apa yang keluar. Kalau di sini jawabannya sebaiknya kamu cari yang baru, karena Eight of Cups menggambarkan ada perasaan di mana kamu sudah sudah lelah sebagai seorang yang menerima dia, mengerti dia, dan ini saatnya kamu pergi, saatnya kamu menentukan hidupmu, menentukan pilihanmu, mencari kebahagiaanmu. Jadi untuk Mirza jawabannya cari yang baru saja. Oke, cari yang baru. Jadi intinya hubungan ini sudah tidak nyaman. Bukan semata mencari yang baru, tetapi hubungannya tidak nyaman adalah, ya kalau aku bacanya ya diselesaikan. Kalau sudah tidak nyaman ya selesaikan. Nah, lanjutkan perjalananmu. Nah, semoga di perjalanan berikutnya kamu menemukan yang baru. Gitu ya. Oke pemirsa, 1, 2 sudah dipilih, relax kan? Dari pilih ya Mirza. Untuk pemirsa 1 jawabannya sama dengan Mirza. Ini 5 of Cups. Hubungan ini juga menggambarkan sebuah kesedihan, menggambarkan sebuah penderitaan di pihak dirimu. Jadi kalau ngomongin ini nggak nyaman ya, kalau ngomongin dilanjut atau disudahi, ya jawabannya sudahi saja. Gitu ya. Pemirsa 2. Sebaiknya dilanjut hubungan ini apa cari yang baru? Di sini jawabannya dilanjut. Ten of Wands menggambarkan, kalau aku mengatakan kartu ini adalah positif, ya dilanjut. Walaupun ada perbedaan prinsip, ada perbedaan sikap, dan kamu kadang merasa berat dengan dia, tapi ini masih bisa dilanjut selama kamu masih bisa berkomunikasi dan menyampaikan apa-apa mau kalian. Jadi hubungan itu bagiku adalah nggak bisa kamu hanya memenuhi keinginanmu saja atau memenuhi keinginan dia saja. Sebuah hubungan itu bagiku adalah jalan tengah. Jadi ada kompromi di sana. Jalan tengah itu apa sih? Ada sebagian dari batin kita yang dikalahkan, ada sebagian dari batin pasangan yang dikalahkan. Nah, itu yang disebut jalan tengah. Jadi, dan jalan tengah itu bentuknya kompromi, tidak semuanya terakomodasi gitu loh. Itu jadi di mana kedua orang yang berkomitmen itu bisa menemukan titik yang paling enak. Kuncinya di situ ya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya dari KRM. Apakah usaha yang kulakukan untuk memperbaiki hubungan ini akan berhasil? Saya kurang tahu KRM ini sudah menikah atau lagi pacaran ya. Tapi dia menanyakan sebuah hubungan dan mungkin ada problem dan dia berusaha untuk memperbaiki. Nah, pertanyaan dia adalah usahanya untuk memperbaiki itu bisa berhasil apa enggak sih? Nah, pemirsa yang punya ada masalah dan sedang memperbaiki bisa memilih nanti di angka 1 dan 2 kartu yang pertama untuk KRM. Oke.
KRM. Pemirsa 1, pemirsa 2. KRM pemirsa 1, pemirsa 2. Aku senang dengan bentuk segitiga, oke. KRM pemirsa relax sambil milih ya, 1, 2. Jadi mana yang kamu nyaman, pilihlah. KRM, apakah usaha yang kulakukan untuk memperbaiki hubungan ini akan berhasil? Kita lihat KRM. Kartu yang keluar adalah Queen of Cup. Mungkin kamu sudah berusaha untuk sabar secara pemikiran dan berdialog dengan dia. Kartu ini mengatakan, kalau ngomongin berhasil apa tidak, jawabannya adalah berhasil. Cuman keberhasilannya tidak seperti yang kamu bayangkan mungkin. Jadi tidak lurus-lurus saja, tidak seperti pada umumnya, tetapi ada cara lain, ada bentuk lain yang menuju ke arah keberhasilan dalam hubungan kalian, tetapi bentuknya tidak bisa. Nah, di sini tantangannya, kamu harus jeli melihat perubahan dia. Kalau enggak ya dia kayak enggak berubah, karena berubahnya dengan cara lain, berhasilnya dengan bentuk yang lain. Gitu ya KRM. Kita lanjut ke pemirsa. Yang pilih nomor 1, aku buka. Apakah hubungan ini berhasil? Apakah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan ini akan berhasil? Di sini jawabannya adalah ya, berhasil. Namun kadang kamu tetap harus tegas dengan dirimu, tegas dengan keputusanmu. Kalau emang dia kemudian berubah, ya kamu harus memberi penghargaan atas perubahan itu. Jangan kamu malah yang goyang, gitu ya. Pemirsa yang kedua, berhasil apa enggak? Di sini 50-50. Jadi bisa berhasil, bisa tidak. Tetapi kartu ini menggambarkan atau berpesan, cobalah cari jawaban pada diri kalian masing-masing atau orang-orang yang kompeten untuk memberitahu bahwa hubungan kalian layak untuk dilanjutkan. Karena ada perubahan yang positif di sana. Nah, kartu ini juga menggambarkan bahwa dalam hubungan kalian butuh seseorang yang bisa menjadi jembatan untuk kalian, yang bisa menuntun kalian. Jadi itu bisa keluarga, bisa orang tua atau teman dekat kalian. Jadi dengarkan mereka dan dengarkan apa yang dalam hatimu, biar hubungan kamu bisa lanjut gitu. Oke, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Lisna. Prediksi Gemini setelah berpisah dari pacar seperti apa ya? Aku kurang tahu yang sama Lisna ini yang dimaksud Gemini itu ini zodiaknya dia atau cowok yang pernah berhubungan dengan dia. Tetapi kita baca saja seperti apa sih prediksi Gemini setelah berpisah dari pacar. Prediksi Gemini setelah berpisah dari pacaran seperti apa? Oke. Prediksi Gemini setelah berpisah dari pacaran seperti apa? Kita lihat. Aku pilih Lisna 1. Lisna ya, ini pemirsa, karena ada tertarik dia kelihatannya memang untuk pemirsa dan ini. Oke, kita lanjut. Lisna, pemirsa silakan pilih ya, relax ya. Oke, tenang, pilih Lisna, kita buka. Prediksi Gemini setelah berpisah dari pacaran seperti apa? Kita lihat. Di sini prediksi Gemini justru dia akan semakin kuat, dia akan semakin kokoh dan dia akan menemukan dirinya. Nah, karakter Gemini ini adalah orang yang humble, orang yang ramah, orang yang pintar bergaul dan baik pada banyak orang. Nah, karakter Gemini itu kadang sering disalahartikan. Jadi seolah-olah kayak PHP-in orang, padahal bukan, dia tuh emang secara naluri dia tuh baik gitu loh. Tapi orang yang diperlakukan baik kadang sering salah paham. Gemini ini sebenarnya tipe setia, walaupun dia dekat dengan orang banyak. Kalau dia sudah memilih salah satu pasangan, dia tipenya setia.
gitu. Jadi aku melihatnya setelah berpisah, Gemini justru lebih lebih menemukan dirinya, dia lebih enjoy. Gemini orang yang nggak gampang punya masalah ya, maksudnya secara perasaan, secara hubungan, percintaan dan dia bukan tipe orang yang mudah punya masalah dengan itu. Orang yang enjoy banget dan dalam pergaulan pun sangat enjoy gitu ya, Lisna. Kita lihat berikutnya, pemirsa. Gimana kondisi Gemini? Nah, di sini kondisinya gimana sih? Yang keluar adalah the World. Kalau aku membaca kartunya adalah bahwa dia ini sudah siap ketika dia berpisah dari pacar yang sebelumnya, dia siap dengan kemungkinan baru, dengan orang-orang baru. Jadi dia enjoy aja, orang yang nggak ada masalah gitu ya. Kita lihat pemirsa yang kedua. Nah, lihatin positif semua kartunya. Gimana prediksi Gemini setelah berpisah dari pacaran, seperti apa sih? Nah, di sini aku melihat Gemini itu pikirannya maju ke depan, dia siap untuk menghadapi kemungkinan dan persoalan yang ada di depan. Jadi dia nggak ada masalah, easy going, dia jalan aja orangnya. Jadi dia nggak ada masalah setelah putus, gitu ya. Makasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Kristo. Apakah benar dia ada konflik dengan rekan kerja? Jadi ini Kristo kelihatannya ngepoin seseorang yang sedang berkonflik dengan rekan kerjanya. Nah, jangan-jangan Kristo ini lagi seneng sini sama dia, jadi kepo. Nah, rekan kerja kan bisa juga ada sesuatu dengan dia. Nah, saingan Kristo. Jadi kita lihat aja kayak apa Kristo. Perhatikan Kristo. Apakah benar dia sedang konflik dengan rekan kerja? Oke, pemirsa. Kristo, pemirsa 1, pemirsa 2, pilih, relax, pemirsa, aku bacakan Kristo ya. Kristo, apakah benar dia konflik dengan rekan kerja? Kita lihat. Jawabannya Ace of Cup. Kartu ini kalau pertanyaan iya dan tidak, aku menjawab dengan kata iya. Tapi konfliknya baru, maksudnya bukan konflik lama ya. Ini ada konflik baru yang sedang terjadi antara dia dan rekan kerja. Jadi rumor atau kabar yang kamu terima itu benar. Jadi kalau kamu mau mendekati dia, menjadi orang yang mendengarkan cerita dia karena ada konflik, ini mungkin kesempatan yang tepat ya, Kristo. Oke gitu. Lanjut ke pemirsa 1. Apakah benar dia konflik dengan rekan kerja? Di sini jawabannya tidak. Dia orang yang sering menjaga perasaan, jadi emang dia tipe orang yang tidak gampang berkonflik, dia menghindari konflik. Jadi jawabannya tidak ya. Kita lihat pemirsa 2, sedang konflik gak sih dia dengan teman kerjanya? Jawabannya iya. Kenapa? Justru teman kerja yang di sini aku melihatnya, justru teman yang selama ini dekat banget dengan dia, teman yang seolah-olah teman sahabat banget, tetapi justru itu yang membuat dia kecewa. Dia kecewa dengan teman yang dekat sekali dan dia sedang berkonflik. Oke, tetapi kemungkinan untuk baik dan berdamai masih ada karena dia karakternya orangnya terbuka sih, menerima ketika orang minta maaf dan ketika orang mau berubah dia menerima. Jadi iya dia sedang berkonflik, tetapi kemungkinan untuk baik ada. Gitu ya. Berikutnya ini dari Maria. Wah, ini pertanyaannya asik sekali. Maria, kira-kira dapat THR enggak ya? THR enggak ya? Kira-kira dapat THR enggak ya? Aku dapat THR juga enggak ya? Wah, pengen juga sih dapat THR, tetapi aku kan bekerja sendiri, tidak dengan kantor. Siapa yang ngasih? Ya diriku sendiri. Maria 1, pemirsa 1, pemirsa 2. Kita lihat Maria dapat THR enggak? Ya. Maria dapat THR enggak? Pemirsa 1 dan 2. Kita lihat kondisinya seperti apa. Maria dapat THR enggak ya? Di sini gambarannya 50-50, bisa iya bisa tidak.
kalau komunikasimu bagus dengan dengan bosmu atau teman kerjamu, ini kemungkinan bisa dapat. Tetapi kalau tidak, ya tidak, karena ini bosnya lagi bimbang nih. Dia lagi bimbang seberapa memberinya layak atau tidak, karena kondisinya juga lagi tidak bagus secara ekonomi, jadi ada kebimbangan. Nah, kalau saranku ya berdoa saja, semoga kamu dapat yang bagus, semoga kamu dapat THR ya. Tapi kemungkinannya ada 50-50 ya. Kita lihat untuk pemirsa, dapat THR gak sih? Jawabannya lagi 50-50. Nah, di sini kartu The Star ini menggambarkan sebuah prioritas. Ini banyak sekali. Jadi mungkin perusahaan ini bebannya, kalau kamu kerja di perusahaan ini bebannya lagi berat. Jadi seandainya THR-nya dapat, kamu tidak bisa dapat utuh ya, tetapi mungkin berkurang dibanding tahun berikutnya. Tapi masih ada dapatnya sih, oke? Berikutnya pemirsa 2. Kamu dapat? Dapat. Jawabannya jelas dapat, cuman mungkin dapatnya tidak sesuai dengan harapanmu. Gak apa-apa, kamu masih dapat THR dan masih bisa merayakan hari raya dengan gembira, oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Berikut itu dari Arida. Ini menanyakan anaknya, kenapa anakku belum dapat jodoh? Wah, ini dulu waktu sekolah nggak boleh pacaran, waktu kuliah nggak boleh pacaran, giliran nggak dapat jodoh mamanya bingung. Orang tua tuh kadang bingungin ya. Kita lihat aja Arida. Kenapa anakku tidak mudah dapat jodoh? Kenapa anakku belum dapat jodoh? Oke, kenapa anakku belum dapat jodoh? Arida pemirsa yang sudah punya anak dan dewasa, silahkan pilih 1 dan 2. Jelas dewasa karena ini yang ditanyakan anaknya ya. Arida, oke, kita lihat Arida. Kenapa anakku belum dapat jodoh? Aku melihatnya, anakmu tuh kadang masih bingung, masih memilih-milih untuk menentukan kriteria jodohnya. Jadi masalahnya bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Dia masih menakar dirinya, masih mengukur dirinya, masih mencoba mempelajari dirinya, memahami dirinya, dan mencari orang yang pas untuk dia. Kemungkinan sebenarnya dia banyak cowok yang dekat, teman dia lagi milih, dan itu nggak salah, itu bagus gitu loh. Dia nggak asal pilih aja, itu bagus, nggak ada masalah dengan itu. Yang masalah kan ketika mamanya sibuk pengen cepet punya menantu kan gitu loh. Tetapi yang jalanin kembali lagi yang menjalani anak, biarkan dia memilih apa yang sesuai dengan keinginannya, dengan hatinya. Gitu ya Arida, kamu gak usah khawatir, doakan saja si anakmu itu mendapat jodoh yang baik, jodoh yang sesuai dengan dirinya dan dirimu. Jadi begitu, gak usah terlalu khawatir, gak usah dikejar-kejar, oke? Untuk pemirsa, nah ini untuk mak-mak pemirsa, kita lihat yang nomor 1. Kenapa dia sulit? Kenapa anakku belum dapat jodoh? Di sini aku melihatnya ada kenang-kenangan masa lalu, ada romantisme masa lalu. Kemungkinan anakmu mak ini dia pernah berhubungan dengan orang di masa lalu, entah itu teman sekolah waktu kecil atau teman kuliah atau teman apa, yang dia belum bisa move on dari orang itu. Jadi ketika ketemu orang baru, dia susah memberikan perasaannya kepada orang baru. Jadi rasanya masih kepada orang yang lama, masih pada orang yang pernah berhubungan dengan dia atau orang yang pernah dia sukai di masa lalu. Gitu ya. Berikutnya, kenapa anak susah? Kenapa anakku belum dapat jodoh? Di sini dia tuh sedang sedang ngambang, sedang gantung, sedang menikmati kondisi ini. Jadi aku melihatnya dia kayak seperti belum butuh sih, dan dia masih menikmati kondisi ini. Jadi nggak usah dikejar-kejar, nggak usah disuruh-suruh, tetapi
dipancing saja. Kalau emang orang tua sudah merasa dia layak untuk menikah, dipancing aja, diajak ngobrol yang bagus, diajak jalan-jalan, ditemukan dengan teman-teman atau ditemukan dengan teman-teman dan anaknya teman, biarkan mereka berinteraksi saja. Tapi di sini emang dia lagi menikmati kesendiriannya. Gitu. Kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Krismi. Aku punya usaha dan aku sedang memberi nama ada usahaku Nah, nama usaha yang kupilih sesuai ekspektasi gak ya hasilnya. Jadi Krismi ini punya usaha baru dan dia membuat nama dengan usaha itu. Nah, yang dia tanyakan nama yang dia pilih itu membawa hoki enggak? Sesuai ekspektasi enggak hasilnya? Kita lihat Krismi. Untuk kalian yang punya usaha baru, mungkin di masa pandemi ini kayak kuliner, kayak jual minuman, ini lagi bagus ya. Nah, dilihat coba kalau kamu punya nama untuk usaha itu, kita lihat apakah usahamu itu sesuai dengan harapanmu hasilnya. Kita lihat nama usaha yang kupilih sesuai ekspektasi gak ya hasilnya. Jadi kalau Krismi pertanyaan nama, tetapi kalian bisa, untuk pemirsa bisa melihat bisa mencoba ikutan dengan kalian punya usaha baru di kondisi seperti ini, hasilnya bagus apa enggak, gitu aja ya. Kita lihat untuk Krismi sesuai ekspektasi apa tidak. Kalau ngomongin sesuai ekspektasi apa tidak, jawabannya Krismi, ini belum sesuai ekspektasimu. Nama yang kamu pilih belum sesuai ekspektasimu. Tetapi kalau ngomongin hasil atau ngomongin uang, usaha ini ada uangnya, cuman kadang kamu belum bisa merasakan sesuai dengan keinginanmu. Jadi usaha ini sebenarnya jalan, cuman perasaanmu aja yang belum sesuai gitu loh. Oke gitu ya Krismi ya. Kita lanjut ke pemirsa 1. Di sini jawabannya, usaha yang kamu pilih atau nama usaha yang kamu pilih itu ekspektasinya ini jawabannya sesuai dengan ekspektasi. Tetapi kartu ini mengatakan proses dan perjuangannya emang nggak gampang. Kamu akan melampaui banyak hal, tapi kamu di sini kuat dan bisa menghadapi rintangan-rintangan setara tantangan yang ada. Jadi ke depan usahamu masih bisa jalan kok dan bagus hasilnya. Pemirsa kedua, nama usaha yang aku pilih sesuai ekspektasi apa enggak, atau usaha yang sedang aku lakukan aku pilih sesuai ekspektasi apa tidak. Di sini jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kamu tuh terlalu banyak keinginan, terlalu banyak ekspektasinya, sehingga malah kamu tidak menemukan perasaan atas pekerjaanmu. Saranku, nikmati pekerjaanmu, lakukan itu dengan gembira, dan jangan banyak harapan dulu, tetapi lakukan, dimaknai, dirasakan, disyukuri hasilnya seperti apa, biar keinginan dan pikiranmu tidak cerewet. Kamu ekspektasinya terlalu besar, akhirnya kamu lupa bahwa sebuah usaha itu butuh proses, yang proses itu akan membuat kamu mempunyai makna-makna baru. Jadi tolong dengarkan sisi batinmu ya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya asik nih. Cowokku tinggal sama selingkuhannya apa sendiri? Wah, ini dia pokoknya cowok namanya Lala nih. Lala nih tanya, cowokku tinggal sama selingkuhannya apa sendiri? Jadi Lala nih punya cowok. Nah, mungkin dia dapat kabar bahwa cowoknya selingkuh, atau mungkin dia emang tahu kalau cowoknya selingkuh. Nah, pertanyaannya, cowokku tinggal sama selingkuhannya apa sendiri? Kita lihat, Lala, cowokmu sama siapa? Oke, jangan lupa aku minta tolong di subscribe ya channel ini biar berkembang dan kita asik merayakan kehidupan dengan ditarot aja. Ini Lala, ini pemirsa, ini pemirsa. Jadi pemirsa silakan pilih satu atau dua. Lala aku bacakan. Cowokku tinggal sama selingkuhannya apa sendiri? Kita lihat. Kalau di sini jawabannya dia cenderung sendiri, dia menikmati sendiri. Jadi tidak
ke arah selingkuhnya. Kalau kamu dapat kabar dia dapat dari tinggal dengan selingkuhnya, mungkin kabar itu ya hanya memanas-manasi kamu saja, tetapi dari bacaan yang aku baca saat ini, dia tidak sama selingkuhannya, tetapi dia tinggal sendiri dan dia nyaman dengan sendiri. Itu Lala. Berikutnya, pemirsa, dia tinggal sama siapa? Di sini jawabannya iya, dia tinggal dengan selingkuhannya, tetapi baru-baru saja. Jadi baru-baru saja dia tinggal, belum lama. Ini baru awal. Jadi iya, dia tinggal dengan selingkuhnya, tapi baru saja. Kita lihat yang kedua. Apakah dia tinggal dengan selingkuhannya? Di sini jawabannya 50-50. Jadi belum menunjuk ke arah tegas dia tinggal bareng. Tapi kadang mungkin dia nginep, iya, tinggal di sana, balik lagi, karena masih ada ketakutan, masih ada kecemasan untuk dia benar-benar bisa all out atau penuh bersama si selingkuhannya. Begitu ya. Sekian dulu pembacaan tarot kali ini. Untuk teman-teman, aku minta bantu untuk di subscribe, like, dan share, biar channel ini berkembang, biar kita bisa merayakan kehidupan dengan ditarot aja. Apapun masalahmu, ditarot aja. Dan jangan lupa follow Instagram saya. Kamu bisa DM di sana, kamu bisa bertanya di sana. Jadi nanti aku bikin konten, kamu tanya di DM, aku jawab di YouTube. Begitu. See you. Terima kasih.